Polisi menyelidiki dugaan intimidasi keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh gabung tim asal Thailand Buriram United. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan. Saat insiden terjadi, rumah yang dihuni seorang lansia itu dalam keadaan kosong. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di kawasan padat penduduk 26 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 14 Agustus 2025 malam. Api yang cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Saat kejadian, rumah yang dihuni seorang lansia itu dalam keadaan kosong. Pemiliknya diketahui sedang berada di masjid. Petugas pemadam mengerahkan 9 unit mobil untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam upaya pemadaman, kobaran akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga harus mendapat perawatan akibat terkena pecahan kaca. Sementara baru kami ketahui satu rumah untuk korban. Diinformasi dari masyarakat saat ini tidak ada korban jiwa di lokasi tersebut karena informasinya yang bersangkutan sedang pergi beribadah karena kejadian diduga pukul 18 kacamata. Masih belum dapat diketahui untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut. Untuk di TKP untuk satu keluarga yang menghuninya. Rumah itu jenis apa, Bang? Rumah huni kalau untuk jenisnya, rumah tinggal. Untuk tadi sudah sempat didinginkan oleh PBK ketika datang langsung mengantisipasi supaya tidak menyebar kebakaran tersebut. Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga pasien yang mengintimidasi dokter di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan telah menyampaikan permintaan maaf. Meski telah dilakukan mediasi, proses hukum tetap berlanjut. Mungkin Pak bertanya sebagai pelajaran, ya kalau memang ada kekurangan. Setelah mediasi di RSUD Sekayu, yang mengintimidasi seorang dokter spesialis menyampaikan permintaan maaf. Mereka mengaku tersulut emosi saat ibunya yang dirawat secara diduga tidak mendapatkan pelayanan. Saya terlebih dahulu mohon maaf atas terjadinya viral video yang kemarin di hari Selasa yang terjadi di ruangan tempat ibu saya dirawat. Nah, untuk itu hari ini saya mohon izin Bapak Ibu untuk mengklarifikasi dari awal sampai akhir kejadian. Mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan saya menjelaskan secara detail kronologi yang terjadi dari awal ibu saya masuk rumah sakit sampai terjadinya kronologi saya mengalami emosi pada waktu itu. Meski telah berdamai, laporan korban ke polisi Musi Banyuasin tetap diproses. RSUD Sekayu pun menegaskan komitmennya mengawal jalannya penyelidikan dan memberikan pendampingan kepada korban. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Godparlas Rosinaga menyebut kasus ini tengah diselidiki dengan meminta keterangan pelapor serta memeriksa 2 saksi. Kemarin sudah kita terima laporan polisi dari pihak rumah sakit untuk kita tangani. Itu yang melapor langsung korbannya dokter Sapi. Itu ya. Sudah kita terima kemarin. Dan baru tadi malam baru kita minta klarifikasi ke pihak pelapor. Hari ini tim yang dipimpin langsung oleh Kasareskrim sedang melakukan proses penyelidikan.
Sebelumnya aksi arogan keluarga pasien yang memaksa dokter membuka masker saat memeriksa pasien sempat viral di media sosial. Pemkab Musi Banyuasin menyayangkan peristiwa tersebut yang dinilai bisa diselesaikan secara baik. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menyelidiki dugaan intimidasi keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara terlapor dijadwalkan dipanggil dalam waktu dekat. Usai menerima laporan dugaan kekerasan terhadap dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sekayu, polisi kini melakukan penyelidikan. Satreskrim Polres Musi Banyuasin telah menggelar olah TKP, mengumpulkan alat bukti, dan memeriksa 4 saksi yang berada di lokasi kejadian. Keterangan saksi dan bukti tersebut akan dicocokkan sebelum pemanggilan terlapor dalam waktu dekat. Kasus ini diproses sesuai ketentuan hukum dengan sangkaan tindakan pidana kekerasan. Ya mudah-mudahan dia bisa kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ya. Sudah ada 4 orang ya, sudah ada 4 orang saksi yang sudah diambil keterangan oleh Polres Banyuasin. Dan tentunya Polda Sumatera Selatan ya dalam hal ini Bapak Kapolda berkomitmen setiap bentuk kekerasan yang ada di Polda Sumsel ini akan ditindaklanjuti. Ya. Oleh karena itu jangan khawatir bahwa proses ini akan terus berjalan. Ya, tentunya akan diawali dulu dengan proses penyelidikan. Peristiwa tersebut sebelumnya ramai di media sosial dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk ID Sumsel yang menyesalkan kejadian itu. Meski terlapor telah meminta maaf atas tindakannya memeriksa pelapor membuka masker saat memeriksa pasien, proses hukum tetap berlanjut. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga dipicu masalah asmara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan dengan sajam oleh 2 pelaku. Serangan itu menyebabkan korban mengalami luka berat. Video yang kami samarkan ini memperlihatkan kondisi Amir Hamzah, warga Jalan Perindustrian 2 Lorong Sukadamai, Sukarame, Palembang, yang mengalami luka berat akibat sajam. Peristiwa berdarah itu dilaporkan adik korban ke Polrestabes Palembang setelah Amin diserang 2 pria bersenjata tajam. Sebelum pembacokan terjadi, korban sempat terlibat adu mulut dengan pelaku. Dugaan sementara aksi tersebut dipicu cemburu karena salah satu pelaku tidak terima teman wanitanya dekat dengan korban. Cemburu tuh ibaratnya tuh tinoannya ini ada lanang lain. Oh, itu. Jadi sempatlah beradu argumen kan. Jadi kesel tadi itu mungkin belago. Nah yang pelakunya tadi itu tidak terima. Tidak terima, jadi bawalah parang. Amin kini menjalani perawatan akibat luka yang dideritanya. Sementara polisi yang telah mengetahui identitas pelaku tengah memburu keduanya. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Talang Keramat Banyuasin, Sumatera Selatan kehilangan sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Aksi pencurian yang melibatkan pelaku berjaket ojek online itu terekam kamera pengawas dan menyebar luas di media sosial. Kamera pengawas merekam 2 pelaku berboncengan masuk ke permukiman di Jalan Makam Panjang, Talang Keramat, Banyuasin, lalu kabur membawa sepeda motor milik warga. Salah satu pelaku terlihat mengenakan jaket ojek online. Pencurian terjadi saat penghuni rumah tengah berkumpul. Salah satu anggota keluarga sempat memergoki aksi itu dan mengejar bersama warga, namun pelaku berhasil lolos. Warga menduga keduanya merusak kunci kontak saat beraksi. Ponaan tuh mekek kan dia kan, katanya lihat katanya motor aku dibawa uang. Nah langsung kan buka pintu itu aku nanya sama anak bujang aku pokoknya sudah lari duluan ngejar si maling ini tadi. Aku langsung tuh lari tempat Pak RT di CCTV-nya. CCTV-nya kurang lebih jam 13.50 menit. Gue pakai motor NMAX ya. Pakai helm, NMAX warna putih, silver ya. Nah jaketnya jaket ojol. Aksi pencurian sepeda motor disebut marak terjadi termasuk di minimarket tak jauh dari lokasi kejadian. Pemilik kendaraan berencana melapor ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Nasib tragis dialami Yati, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Ia tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial NR yang baru berusia 18 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa seketika mengamuk dan memukul ibunya menggunakan batu cobek lalu menusuknya menggunakan pisau dapur. Peristiwa pembunuhan ini diketahui setelah pelaku berlari keluar rumah dan melapor ke tetangganya bahwa telah membunuh ibunya. Warga terkejut langsung mendatangi lokasi dan melihat korban sudah tak bernyawa. Dari keterangan tetangga korban, pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan baru keluar dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Minggu yang lalu baru dari bawa rumah sakit jiwa. Jadi enggak itu emosi. Tidak juga. Memang kamu buat. Mana kamu buat? Bukan gara-gara maknya, gara-gara ngamuk. Berarti dibuat. Iya itu. Sini. Pasca kejadian, pelaku tak melarikan diri dan langsung diamankan pihak kepolisian. Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat rumah sakit jiwa. Pelaku sendiri kita amankan di mana ini? Untuk pelaku di TKP, amankan TKP. Ini kasus ini ditangani Polsek Gading atau gimana? Untuk sementara kita belum menerima laporan dari pihak korban. Kemungkinan akan diarahkan ke Polres. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, penyidik Polresta Bengkulu resmi menetapkan NR, remaja putri sebagai tersangka pembunuhan ibu kandung. Polisi telah mengantongi 2 alat bukti dalam kasus ini, termasuk hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi. Namun penanganan kasus masih dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, berdasarkan hasil analisa dokter spesialis, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu didasari keterangan pelaku yang mengaku mendengar bisikan yang mendorongnya melakukan tindakan tragis tersebut. Hingga kini penyidik masih berkoordinasi dengan dokter spesialis kejiwaan untuk memastikan kondisi tersangka. Dari berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Bayangkara, karena pada saat penanganan ini awalnya kita langsung berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa berdasarkan asesmen pelaku ini mendapatkan bisikan untuk membunuh ibunya sebelum dia bunuh diri. Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu siang lalu dan menggemparkan warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pemalakan dan penodongan yang dilakukan sekelompok remaja ke kelompok remaja lain yang tengah berkumpul di sebuah warung di Jalan Cimanuk, Kota Bengkulu. Tampak dalam rekaman, 2 orang pelaku datang menghampiri para remaja untuk meminta uang. Salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menodongkannya. Salah seorang korban mengatakan, kejadian terjadi di waktu tengah malam saat kondisi sepi. Para pelaku diperkirakan berjumlah 9 orang dan mengendarai 3 sepeda motor. Jadi tu betul lewat pertama, tak tengok tu entah ngobrol apa tu betul balik lagi ke sini bang. Dalam tu turunlahnya kok. Ada yang nyegat di pinggir kok, ada yang melawan dah gitu kan. Diambil kami tu nyelah ngomong berapa kali kami masih diami. Terus turunlah seorang kok yang agak besar. Dia ngomong, bang ada duit 5,000 dah kami harus minyak. Dikasih lagi kawan kami ya bang. Lepas tu dikasih elok tu. Terus dia cek, ada lagi tak? Dah ada bang. Dah dunian bang, ada yang di ujung tu sebuah. Terus datang lagi kawannya tu kasih kok, tanya langsung lari pisau. Meski tak menimbulkan korban jiwa,
Peristiwa ini membuat resah warga dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polsek Kota Baru menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku BM berperan sebagai eksekutor curanmor, sementara NZ merupakan penadahnya. Penangkapan bermula dari penyelidikan terhadap aktivitas pencurian motor. Pelaku BM berhasil diringkus di kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Sementara NZ ditangkap di Kabupaten Kerinci Jambi. Motor yang dibawa keduanya merupakan hasil kejahatan di Pekanbaru. Rencananya akan diedarkan di kawasan Kerinci. Untuk pengungkapan kasus sendiri, ini tersangka ini didapat di daerah Telanai. Kemudian dikembangkan oleh Buser Polsek Kota Baru, kemudian dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Jambi terkait pengembangan BB hasil curian. Kemudian dari hasil pengembangan itu didapatlah bahwa BB hasil curian tersebut mengarah ke Merangin. Dari sana anggota melakukan koordinasi dengan Polres Merangin untuk dilakukan pencegatan di Merangin. Untuk barang bukti yang kita amankan sendiri yang real dalam laporan itu saat ini 2 motor. 2 motor. Namun yang satu juga kita masih menunggu laporan dari pihak leasing. Terus pada saat yang diamankan juga malam itu juga diamankan 2 motor pengiriman dari JNT. Namun untuk identitas pengirim sampai saat ini belum kita temukan hasil koordinasi dengan JNT. Polisi akan menindak tegas pelaku pencurian kendaraan bermotor, terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan lainnya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Ida TKW asal desa Koto Lebu Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi, mengalami penyiksaan saat bekerja di Penang, Malaysia. Kini wanita 47 tahun itu hanya terbaring di ranjang dalam kondisi memprihatinkan. Ia berangkat ke Malaysia tahun 2023 lewat jalur non-prosedural, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya lancar, namun saat pindah ke majikan kedua, hidupnya berubah menderita. Pada April 2025, keluarga mendapatkan kabar bahwa Ida tengah sakit, tapi tak diizinkan berkomunikasi langsung. Adiknya Cindy langsung terbang ke Malaysia untuk menjemput. Saat di rumah sakit Penang, Cindy hampir tak mengenali wajah kakaknya. Tangan penuh luka, kepala diduga disetrika, dan Ida hanya bisa menangis serta meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai adiknya Kak Ida, ataupun alias Kak Dahlia yang TKW yang sedang viral sekarang ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sosial media yang sudah membantu dan mensupport saya hingga bisa berada di titik sekarang ini. Saya sebagai adik dan selaku keluarga, harapan cuma satu, mudah-mudahan dengan adanya ini kakak saya bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan untuk pengobatan seterusnya untuk beliau, karena beliau itu kondisinya sekarang lupa ingatan dan bisa dibilang sebelah kanan stroke, kaki dan tangannya nggak bisa bergerak. Dan pejuang Devisa dimanapun berada, jaga kalian baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian hal-hal yang seperti ini lagi. Masuklah secara resmi kalau mau ke negara orang. Untuk teman-teman sosial media, doakan kita sekeluarga tabah dan ikhlas menerima kejadian yang sedang menimpa kakak saya. Terutama doakan saya, mudah-mudahan trauma yang saya hadapi, karena saya selaku orang yang pertama yang melihat keadaan dan kondisi kakak saya di rumah sakit. Jujur, saya masih trauma, masih shock, karena memang tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Ida pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk pengobatan dan pemulihan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung menangkap seorang oknum ASN berinisial RA bersama kekasihnya berinisial AS dan 2 rekan lainnya atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Para pelaku dibekuk polisi saat hendak pulang melintasi jalan di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro usai pesta narkoba jenis sabu.
Pelaku menyebut sudah kerap berpesta sabu secara bersama dan untuk kepemilikan senjata api rakitan dibelinya dari seorang dengan harga 2 juta rupiah yang biasa digunakannya sebagai koleksi untuk bergaya. Buat jaga-jaga? Enggak juga, koleksi aja. Iya. Beli di mana itu senpi rakitan? Dari teman, Pak. Dari teman. Beli apa dikasih? Dibeli, Pak. Beli berapa belinya, Bro? 2 juta. 2 juta, wow. Dari penangkapan kali ini polisi mendapati barang bukti sabu sebesar 0,40 gram. Petugas juga menemukan senjata api rakitan yang berada di dalam kendaraan para pelaku. Yang terkait narkoba, PNS 1 orang. Ada PNS 1 orang, Bu ya? Ya. Ada berapa tersangka, Bu? Yang ada 4 tersangka, yaitu MRI 30 tahun, RAZ 37 tahun, ASZ 23 tahun, sama S 25 tahun. Pertama di masalah narkoba dulu diulas, setelah itu membawa atau punya pistol. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, serta terancam penjara 20 tahun atas kepemilikan senjata api rakitan. Teguh Alisyah, Kompas TV, Metro Lampung. Di depan lokasi tragedi, Pak. Ya. Seorang anggota polisi Bribda Alvindo Ziotri ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perairan pesisir barat Lampung pada Jumat lalu. Anggota Polres Pesisir Barat ini merupakan korban tenggelam akibat terseret ombak saat memancing di pantai Goa Matu, Kecamatan Waicindi, sejak Rabu sore. Komandan Basarnas Tanggamus Robi Rusli mengatakan korban pertama kali ditemukan pada operasi SAR hari ketiga oleh nelayan pada jarak 1 mil laut dari lokasi pertama dinyatakan tenggelam. Sebelum tenggelam, korban memancing bersama 2 orang rekannya yang juga sesama anggota Polres Pesisir Barat. Kami di Posko mendapat informasi bahwa ada nelayan dari Pulau Pisang melihat ada mayat mengapung. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami menghubungi Jukung maupun perahu karet yang sedang melaksanakan pencarian untuk merapat ke lokasi dan melaksanakan evakuasi pada pukul 07.30 dan dibawa ke posko yang berada di Kuala Setabas. Saat ini korban telah dievakuasi ke Puskesmas Krui, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga dan operasi SAR pun ditutup. Teguh Alisyah, Kompas TV, Lampung. Inilah kondisi rumah warga yang terdampak getaran hebat dari aktivitas tambang batu di Desa Air Mesu Timur, Bangka Tengah. Setidaknya 173 rumah warga rusak akibat kejadian tersebut. Getaran ini berasal dari aktivitas pengeboman batu yang dilakukan oleh PT Tanjung Bukit Nunggal. Warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib agar pihak perusahaan bisa bertanggung jawab. Kita sepakat dari masyarakat dengan kepala desa kemarin bahwa akan melaksanakan terlebih dahulu untuk kompensasi perbaikan rumah warga yang rusak. Ya, untuk operasional masalah blasting ya, untuk blasting itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu sebelum ada perbaikan dari rumah-rumah warga. Itu saja kesepakatan dari kepala desa kami dengan pihak perusahaan. Jadi tuh getarannya kuat banget sampai retak-retakan rumah kami yang dulunya pernah retak jadi makin besar dan ada buat yang baru juga retakannya. Kaget banget, bener-bener kaget banget, semua orang juga kaget. Ya kalau untuk itu nggak ada sih. Kemarin kan sempat diberhentikan sementara ya, terus ganti lagi, maksudnya bosnya itu dulu sempat survei ke rumah-rumah mau lihat dulu retakan-retakannya, tapi sampai sekarang nggak ada bantuan sama sekali. Untuk yang baru ini juga nggak ada sama sekali perbantuan dari mereka. Saat ini, proses pendataan kerusakan sedang dilakukan. Warga berharap agar kompensasi yang dijanjikan bisa segera terrealisasi dan aktivitas tambang tidak dilanjutkan sebelum ada penyelesaian yang adil.
Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Kamis pekan lalu di kawasan tambang batu milik PT Tanjung Bukit Nunggal menyebabkan kerusakan rumah milik warga di 3 desa terdekat kawasan tambang tersebut. Pihak perusahaan pun mengakui ada kesalahan teknis saat proses peledakan berlangsung. Pihak perusahaan menjelaskan ada perubahan pola jeda waktu antar ledakan di setiap lubang pada batu yang menyebabkan reaksi berantai tak terkendali dan akhirnya berdampak keluar kawasan tambang. Yang biasanya justru kita melakukan peledakan itu sampai dengan 40 sampai 50 lubang gitu. Kalau kemarin Pak, berapa lubang? Kemarin itu 15 lubang. 15 lubang. Betul. Nah ini yang memang setelah kita lihat kemarin evaluasi itu karena masalah delay-nya. Delay itu maksudnya waktu peledakan pertama, kedua, ketiga sampai ke 15 itu yang berubah gitu polanya. Warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan mulai menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai mulai 25 Agustus 2025. Mulai 25 Agustus 2025, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan menerapkan sistem pembayaran tiket masuk dan keluar parkir secara non-tunai. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mengurai antrean kendaraan di pintu keluar. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-money yang dinilai lebih praktis dan efisien. Sosialisasi akan dilakukan pihak bandara, perbankan, dan Lanut Sri Mulyono Herlambang yang juga menyiagakan personel untuk mendukung program ini. Jadi tidak hanya karena sistemnya, tapi juga kadang-kadang karena masyarakat yang sangat luar biasa yang akan masuk ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Melakukan edukasi sehingga bukan memaksa ya, tapi minta mereka untuk sekarang menggunakan e-money lah. Karena kita juga tahu bahwa e-money itu lebih efektif, lebih efisien. Personel nanti kita standby-kan, sementara kita akan dilengkapi juga dengan alat EDC, yaitu electronic device yang portable, sehingga kita akan berusaha untuk memecah kemacetan di titik-titik. Dan ada langkah selanjutnya, yaitu kita akan merencanakan membuat kontraflow jika memang kendaraan yang masuk pada hari itu mencapai 7.000 atau 8.000. Bagi pengunjung yang belum memiliki e-money akan disediakan layanan khusus seperti di jalan tol. Kayaknya agak ribet deh. Hanya ini kan kami dulu dari kantor, yaitu uangnya tunai. Adalah nanti ke depannya ya biasanya tunai. Enggak lah, enggak menyulitkan kok. Sekarang udah zamannya daerah digital ya. Kalau menurut saya perlu sih Mas, karena kan namanya sistem ya. Ini kan pakai otomatis semua listrik dan elektronik, pasti akan ada yang namanya trouble, ada kendala. Ketika itu trouble, artinya harus ada yang namanya disiapin tiket khusus. Kartu e-money dapat diperoleh gratis dengan syarat pengisian saldo minimal Rp50.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Target pinjaman hingga 3 miliar rupiah yang untuk Koperasi Merah Putih sempat memberi harapan. Namun di KKMP Sukoda di Palembang, Sumatera Selatan, dana tersebut hingga kini belum juga dapat dicairkan. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program pemerintah untuk menggerakkan dan memeratakan perekonomian desa dan kelurahan.
Sejak diluncurkan pada 21 Juli lalu, koperasi ini mendapat sambutan positif terbukti dari jumlah anggota yang terus bertambah. Namun di lapangan masih ditemukan kendala, terutama terkait permodalan dan sumber daya manusia. Di KKMP Sukodadi Palembang, Sumatera Selatan, plafon pinjaman hingga 3 miliar yang dijanjikan belum bisa diakses karena masih menunggu konsolidasi internal Himbara. Kami baru berdiri, artinya keterbatasan untuk permodalan. Makanya kami menyambut gembira dengan adanya rencana pemerintah untuk menyalurkan plafon pinjaman tersebut. Kami sangat antusias karena untuk percepatan pertumbuhan koperasi ini. Sampai saat ini untuk plafon pinjaman belum bisa dicairkan, dan informasi yang terakhir terupdate kami terima saat ini sedang konsolidasi regulasi di internal Bank Himbara. Dengan harga terjangkau dan memangkas rantai tengkulak, KKMP disambut baik warga. Meski datang tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga mendaftar sebagai anggota. Selisih harganya lumayan sih di sini, daripada tempat lain kan lebih mahal kayak gitu. Nanti kita juga mau jadi anggotanya, jadi ada banyak keuntungannya di sini. Gitu. Berapa selisih harganya? Banyak sih di sini 18,5, kalau di luar 25. Kedepan Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui kredit berbunga rendah 6% per tahun yang dapat diajukan ke Bank Himbara. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seniman Sumatera Selatan yang akan tampil di Istana Negara pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia berhati-hati memilih lagu agar tidak terjerat masalah royalti, termasuk saat membawakan ilustrasi musik daerah. Seniman Sumatera Selatan kembali mendapat kesempatan tampil pada upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara 17 Agustus 2025. Tahun ini, mereka akan membawakan ilustrasi musik daerah dengan 12 lagu khas Sumsel yang dikemas dalam aransemen baru. Di tengah polemik pembayaran royalti lagu, para seniman menyeleksi ketat repertoar yang dibawakan agar aman dari kewajiban royalti. Salah satunya adalah Cuma Ilang, lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya. Itu konsepnya kami memilah-milah dulu lagunya, yang mana yang kira-kira bisa kami komposisikan sehingga tidak menyangkut dengan pencipta lagu tersebut ya. Nantinya kami takut itu ada royalti daripada lagu-lagu itu ya. Jadi kami memilah-milah lagu-lagu yang aman dan bisa kami angkat mengenalkan lagu-lagu daerah ke ajang nasional. Polemik royalti musik kini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Bahkan untuk lagu yang dibawakan dalam acara pernikahan dikenakan tarif 2%. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Palembang pada 2025 tercatat meningkat hingga 5,1 triliun rupiah. Pencapaian ini didorong sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan pendapatan daerah. Realisasi pendapatan asli daerah Kota Palembang terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, nilainya telah mencapai 5,1 triliun rupiah, meningkat dari sebelumnya 4 triliun rupiah. Kenaikan ini didorong sejumlah faktor, antara lain dana transfer dari pemerintah provinsi, penyaluran dana kekurangan salur dari beberapa tahun lalu, serta penyesuaian target pendapatan. Dari 4, sekian triliun ke 5, sekian triliun. Tentunya ini ada beberapa sumber pendapatan, baik itu melalui dana dari transfer pemerintah provinsi dan juga dana kekurangan salur beberapa tahun yang lalu. Jadi disalurkan pada tahun ini sehingga ada penambahan pendapatan. Di samping itu ada penyesuaian dari target yang ada sehingga ada peningkatan target, dan juga ada beberapa temuan dari beberapa BPK juga tentunya masuk. Nah ini mengakibatkan APBD kita menjadi meningkat. Juga termasuk pembiayaan dan juga belanja. Saya kira begitu. Temuan BPK yang masuk menyesuaikan pembiayaan dan belanja pemerintah daerah juga turut mendukung pencapaian tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC resmi merekrut pemain muda untuk memperkuat skuad U20.
Manajemen juga berencana menambah beberapa pemain untuk melengkapi komposisi tim Elite Pro Academy. Sebagai persiapan menghadapi Championship Elite Pro Academy U20 musim ini, manajemen Sriwijaya FC resmi mengontrak 25 pemain hasil seleksi yang digelar beberapa bulan lalu. Para pemain yang terpilih merupakan talenta muda terbaik di posisinya masing-masing. Manajemen berharap mereka mampu menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Sriwijaya FC U20 di kancah EPA. Ada mungkin ada penambahan lagi pemain. Karena melihat endurance sekarang kan awalnya tadi 2006-2007, sekarang sudah berubah menjadi 2007. Karena 2003 sampai 2006 itu masuk kategori joker yang dibatasi dengan 5 orang. Jadi kita EPA sendiri berarti kita akan melakukan evaluasi lagi karena ada yang sudah umur regulasinya tidak sampai ke situ. Kompetisi Championship EPA U20 dijadwalkan bergulir pada November mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Usai menerima laporan dugaan kekerasan terhadap dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sekayu, polisi kini melakukan penyelidikan. Satreskrim Polres Musi Banyuasin telah menggelar olah TKP, mengumpulkan alat bukti, dan memeriksa 4 saksi yang berada di lokasi kejadian. Keterangan saksi dan bukti tersebut akan dicocokkan sebelum pemanggilan terlapor dalam waktu dekat. Kasus ini diproses sesuai ketentuan hukum dengan sangkaan tindakan pidana kekerasan. Ya mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan ke proses penyidikan. Ya. Sudah ada 4 orang ya, sudah ada 4 orang saksi yang sudah diambil keterangan oleh Polres Banyuasin. Dan tentunya Polda Sumatera Selatan ya dalam hal ini Bapak Kapolda berkomitmen setiap bentuk kekerasan yang ada di Polda Sumsel ini akan ditindaklanjuti. Ya. Oleh karena itu jangan khawatir bahwa proses ini akan terus berjalan. Ya, tentunya akan diawali dulu dengan proses penyelidikan. Peristiwa tersebut sebelumnya ramai di media sosial dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk ID Sumsel yang menyesalkan kejadian itu. Meski terlapor telah meminta maaf atas tindakannya memeriksa pelapor membuka masker saat memeriksa pasien, proses hukum tetap berlanjut. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di kawasan padat penduduk 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 14 Agustus 2025 malam. Api yang cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Saat kejadian, rumah yang dihuni seorang lansia itu dalam keadaan kosong. Pemiliknya diketahui sedang berada di masjid. Petugas pemadam mengerahkan 9 unit mobil untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam upaya pemadaman, kobaran akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga harus mendapat perawatan akibat terkena pecahan kaca. Sementara baru kami ketahui 1 rumah untuk korban. Diinformasi dari masyarakat saat ini tidak ada korban jiwa di lokasi tersebut karena informasinya yang bersangkutan sedang pergi beribadah karena kejadian diduga pukul 18 kacamata. Masih belum dapat diketahui untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut. Untuk di TKP untuk 1 keluarga yang menghuninya. Rumah itu jenis apa, Bang? Rumah huni kalau untuk jenisnya, rumah tinggal. Untuk tadi sudah sempat didinginkan oleh PBK ketika datang langsung mengantisipasi supaya tidak menyebar kebakaran tersebut. Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun dan sampai jumpa.